Orang yang bisa menambah capital balance atau saldo modal awal itu adanya investasi, yang bisa mengurangi adanya withdrawal sama drawing. Yang bisa nambah lagi net income kalau perusahaannya mengalami keuntungan. Yang bisa mengurangi nanti adalah net loss ya kalau perusahaannya mengalami kerugian. Itu tadi sekilas laporan perubahan modalnya partner. Kalau dulu kita hanya sendiri, kita hanya punya satu nama. Karena di sini kita berdua dua nama. Kalau tiga, tinggal tiga nama dan seterusnya. Nah, kenapa kok kita tadi dihubungkan dengan laporan perubahan modal? Karena bisa jadi dalam agreement-nya, pembagiannya, persetujuan pembagian laba ruginya di JV, itu bisa jadi mengaitkan angka-angka ini, teman-teman. Ada yang kadang pakai saldo modal awal, ada yang pakai saldo modal akhir. Terus ada juga yang mempengaruhi pembagian laba atau rugi di sebuah JV jika teman-teman punya kebijakan untuk memberikan bonus kepada salah seorang partner yang mungkin mencapai target yang mereka sepakati bersama, terus akhirnya lagi dapat bonus. Gaji atau salary itu biasanya untuk yang sekutu aktif ya teman-teman. Kalau yang hanya setor modal aja biasanya nggak dapat salary. Nah, interest itu buat istilahnya interest itu kan kalau di bahasa Indonesia kan bunga. Di sini bukan bunganya utang, bukan. Tapi bunganya modalnya partner itu masing-masing. Ya biasanya kalau yang setor modal lebih besar ya dapat interestnya pasti lebih besar. Interest ini bisa pakai saldo rata-rata modal, saldo awal atau saldo akhir. Terus nanti kalau masih ada sisa, sisanya mau dibagi rata, atau kalau pakai persentase 60-40, atau 70-30, atau lain sebagainya. Nah, kita akan belajar bagaimana mengalokasikan income. Ada 3 orang, N, Ger, Cat, sepakat untuk memberikan bonus allowance kepada N 10% dari laba. Salary allowance kepada N 10.000 dan Ger 8.000. Nanti kalau labanya masih ada sisa setelah membayar bonus sama salary tadi, akan dibagi per 3 dalam jumlah yang sama besar. Diketahui tahun 2016 labanya 60.000, nanti tahun 2017 labanya 12.000. Mari kita kerjakan 2 tahun berikut, 2016 dan 2017. Yang 2016 labanya 60.000 dulu. Teman-teman, ini nanti urutannya salary, bonus, sama interest ya. Kalian menemukan keterangan salary nggak tadi? Salary-nya untuk siapa? Silakan. Salary-nya untuk, coba baca. N-nya berapa? 10.000. Care-nya? 8.000. N-nya dapat 10.000, care-nya dapat gaji 8.000. Kemudian bonus. Bonusnya untuk siapa? An. Ya, 10% dari laba. Labanya 60.000 berarti N dapat berapa? 6.000. 6.000. Di soal ini kebetulan tidak ada kata-kata interest ya. Kalau yang ada interestnya seperti ini ya, nanti ya soal berikutnya. Ini nggak ada interest, jadi interestnya 0 ya teman-teman. Nah, pertanyaannya, sisa labanya berapa? Labanya tadi kan 60.000. Dibuat buat bayar gaji 10 sama 8, bayar bonus 6, kan sisa 36.000. Perjanjiannya tadi dibagi bertiga dalam jumlah yang sama besar ya. Berarti 36.000 dibagi 3. Sampai sini teman-teman paham? Tinggal dijumlah dari atas ke bawah. Berarti dari 60.000 itu N-nya berhak 28, Ger-nya 20, Cat-nya 12. Ini namanya sistem pembagian sharing profit or loss. Oke, saya buka kesempatan untuk teman-teman, tolong dikerjakan sebentar. Yang 2017 N-nya berapa, Ger-nya, Cat-nya berapa? Silakan ya. Coba Nika, silakan. Ini kan labanya jadi 12.000. Tapi kesepakatannya sama. Salary-nya seperti apa? Untuk N? N-nya itu 10.000. Ger-nya?
Terus GER-nya 8.000. Lalu bonus untuk Bonusnya kan untuk N itu 10% dari 12.000 itu 1.200. oke. Interest di soal ini belum ada. Iya, Gitu ya. ada nol semua. Nah, sisa Nah, labanya berapa? 12.000 dikurangin ini semua, Bu. 10.000 dikurangi 8.000 dikurangi 1.200. Oke. Berarti minus Ya. 7.200 kalau lagi positif senengnya dibagi bersama. Kalau lagi negatif juga harus ditanggung bersama bebannya. Berarti gimana? 7.200-nya dibagi? Oh, dibagi tiga. Nah, Tiga. di sini ketemu 2.400-an. Teman-teman tinggal Oh, jumlahkan saja ini ke bawah. Nah, nanti hasilnya pasti 8.800, 5.600 sama minus 2.400 itu kalau dijumlah 12.000. N-nya dapat uang, dapat proporsi laba 8.800, GER-nya dapat 5.600, CAT-nya yang berkorban 2.400. Nggak apa-apa, memang seperti itu. Jurnalnya sharing profit or loss itu dengan bantuan akun income summary. Dulu kalian kenal ini sebagai ikhtisar laba rugi. Di sini ya, ceritanya kalau kalian mau bagi laba atau rugi, itu biasanya akhir tahun. Nah, untuk partner yang plus, itu artinya senang. Saldo modalnya bertambah, modal bertambah di sebelah kredit. Tapi kalau ada partner yang saldonya minus, itu artinya harus mau di debit. Modal di debit itu jelek ya. Modal di debit itu artinya berkurang. Terus teman-teman, yang tahun 2016-nya juga demikian. Karena yang 2016 itu semuanya mengalami keuntungan, maka N, GER, dan CAT-nya semua di kredit. Labanya 60.000 dibagi untuk masing-masing sesuai dengan agreement-nya. Oke, sampai sini ada pertanyaan mungkin sebelum saya ke soal yang ada interest-nya? Belum? Ada pertanyaan? Oke. Soal yang berikutnya, partnernya namanya Tom, Betty. Tom sama Betty saja, teman-teman. Tapi bedanya nanti ada salary, ada bonus, ada istilah interest. Oke, teman-teman, coba dilakukan lagi. Salary untuk Tom berapa? Atau gini-gini, Tom, labanya dulu. ya, Laba untuk tahun 2016. $660. Oke, kemudian Nah, salary untuk salary-nya Tom. ya, Tom $60, Betty 30. Oke, lalu bonusnya Dia bilang 50% dari profit in excess 200. iya. 250. Itu yang Betty. Dapat 50% dari 500. maksudnya profitnya jika lebih dari 500 dia dapat 50%-nya. Oh, Jadi dari kalau profitnya 660 kita 30. lebihnya, nah berarti 160 gini loh maksudnya. Oh, Ini itu ya teman-teman, setiap soal berbeda-beda. Ada yang 50% dari 660 ada. Kebetulan soal ini maunya kalau profitnya lebih dari target 500, dia dapat atasnya itu berapa? Ini kan lebihnya berarti 160, dia dapat 50% dari 160. Sekali lagi itu tiap perusahaan beda-beda. Kalian harus memahami baik-baik soal ceritanya. Kemudian interest sekarang. Besarnya interest itu 10% dari saldo modal awal. Berarti Tomnya Tomnya 10% kali, itu loh sudah diberikan di sini. Modal awalnya Tom berapa? Ellen? 10% kali berapa, Tom? 400 Kemudian kalau punyanya Betty? kali 350. Oke.
Salary, bonus, interest, sekarang sisa berapa labanya? Setelah membayar salary, bonus, sama interest, berarti 660 kurangi dengan 60, ya, 30, 80, 40, 35. Nah, 415-nya tidak dibagi 2 rata, tapi tomnya 60%, betinya 40%. Gimana? Berarti tomnya 249. 415 kali 60% ya? Ya, Kita lihat. Betul. Yang beti berarti 415 kali 40%. ya 166. Kita total dari atas sampai bawah, salary, bonus, interest, dan sisa. Nah ini teman-teman totalnya pasti 660 kalau kalian tepat. Bagus sekali, Len. Terima kasih. Plus, kalau teman-teman nanti punya partnership, agreement-nya itu enggak mesti begini ya teman-teman. 10% dari modal awal. Loh kok modal awal terus enggak? Kita mau kenal istilah ya. Ada capital awal, ada capital akhir, dan ada capital rata-rata. Ayo coba lihat soal berikut ini. Tadi Tasya tanya sama saya, 1/1 itu apa? Maksudnya 1 Januari tahun tersebut. Kalau 31 Desember tahun tersebut, jadi dalam satu periode tahunan, 1 Januari itu awal, 31 Desember itu akhir, gitu maksudnya. Teman-teman lihat dari tabel sebelah kiri, ganti lagi nama partnernya sekarang S sama Soy. S-nya berapa modal awal, Soy-nya berapa modal awal? Ayo jawab bareng-bareng. S-nya berapa? S-nya 20.000. 20.000. Soy-nya juga 20.000. Tinggal lihat yang ini ya, capital balance 1 Januari. Jadi, kalau di CV-nya S sama Soy itu interest allowance-nya mau dari saldo awal, ya tinggal 10% kali saldo awalnya itu ya 20.000. Tapi kan tidak kaku kalau kita punya CV, masa persentase mesti dipukul kali modal awal kan enggak ya. Kita harus bisa bagaimana kalau pakai modal akhir aja gitu. Nah, kalau pakai modal akhir, dari kejadian yang ada di sebelah kiri, teman-teman hitung dulu modal akhirnya. Bagaimana cara menghitung modal akhir? Tadi kan modal awalnya masing-masing 20.000. Ingat kan? Peristiwa yang bisa menambah modal itu investment, yang bisa ngurangin itu drawing atau withdrawal, bisa nambah lagi net income, bisa ngurangi lagi loss. Selama tahun tersebut, S-nya ada investment nggak? Coba lihat di sebelah kiri. Ada investment? S-nya? Ada Berapa? 2000. 2.000 tambah 3.000. Berarti selama setahun tuh dia invest 5.000. Dia pernah drawing, withdrawal selama tahun 2016? Enggak. Terus di sini ceritanya mungkin belum, kita barusan mau bagi laba rugi ya. Jadi belum ada laba, belum ada rugi. Kalau Soy, ada investment selama tahun tersebut, Soy? Enggak. Ada. Ada berapa? Ya, ada. Oh, 8.000. 8.000. Ada pengambilan drawing atau withdrawal untuk kepentingan pribadi? Ada Juli sama Oktober berapa itu kalau dijumlah? 9.000. Betul ya, 9.000. Belum ada laba, belum ada rugi. Jadi modal akhirnya S sama Soy itu 25 sama 19. Nah, kalau teman-teman kebijakannya mau bagi interest dari modal akhir, ya jadinya angkanya beda sekarang. Satunya dikali 2.000 ketemu 2.500, satunya ketemu 1.900. Nah, ini tuh sekali lagi ya, kebijakan kita yang ditulis di akte notaris waktu pendirian pertama kali bikin partnership agreement. Satu lagi ya, vocab untuk kalian. Ada saldo awal beginning, ada saldo akhir ending, dan terakhir saldo average. Nah, teman-teman ini kalau saldo average, perhatikan is ya teman-teman. Ini is. Ini saya tutup biar kalian belajar bagaimana menghitung modal akhirnya ya. Perhatikan satu persatu, kita lihat is. Is itu pertama kali diketahui 1 Januari, modalnya 20.000. Ada kejadian berikutnya investasi yaitu 1 April. Berarti modalnya jadi berapa? Kalau pertama dia 20, terus dia April invest 2.000, jadi berapa sekarang waktu April? 22.000. Bagus sekali, jadi 22. Nah, ada kejadian lagi 1 September.
1 September itu dia invest lagi. Jadi berapa? 22 jadi 25. 25. Oke. Lalu sampai Desember tahun 2016 itu berakhir, dia tidak ada kejadian apa-apa. Caranya perhatikan ya. Dari Januari ke April berapa bulan? Januari, Februari, Maret, Aprilnya baru tanggal 1 jangan dihitung. Berarti 3 dari 12 bulan dalam 1 tahun. Kalau April ke September berapa bulan? April ke September. Coba hitung. 5. 5 bulan, Bu. April, Mei, Juni, Juli, Agustus. Bagus sekali. Terakhir, kalau sudah nggak ada tanggal lagi, berarti per akhir tahun. September sampai 31 Desember, berapa bulan? 3. 4 ya. Nah, teman-teman, ini namanya cara menghitung modal rata-rata. Teman-teman, di partnership kalian mau menggunakan yang modal awal, atau modal akhir, atau angka modal rata-rata, itu sesuai kesepakatan. Ketemu ya, 22.500-nya sesuai di buku paket. Oke, pertanyaan penutup hari ini. Temukan modal rata-ratanya SOY. Silakan sebutkan nama bagi yang sudah menemukan untuk SOY. Saja. Kita kerjanya bersama. 1 Januari dimulai dari berapa SOY-nya? 20.000. Lalu ada kejadian lagi tanggal Juli minus 1 Juli. Kan dia narik 5.000, berarti modalnya jadi 15.000. bagus. Lalu ada kejadian lagi. Oktober jadi 11.000. Oke, terakhir tanggal 31 Desember invest loh dia. Ya, jadi 19.000. Oke. Kemudian kalikan terhadap tanggal-tanggal di bawahnya. 1 Januari ke 1 Juli berapa bulan? 6. Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni. Betul. Lalu Juli, 1 Juli ke 1 Oktober. Ya, Betul. 1 Oktober ke 31 Desember. ya. 31 Desember ke 31 Desember. Nggak jalan, alias 0. Sudah ketemu? Marsha, berapa angkanya? Sama kayak Ellen kah? Sudah dihitung. Belum. Kalau lagi pegang kalkulator, saintifik ya, bukan kalkulator biasa, teman-teman boleh loh. Nggak usah pakai dalam kurung. 20.000 kali 6/12 tambah 15.000 kali 3/12, gitu terus aja. Nggak usah di enter-enter dulu. Pasti nanti ketemunya langsung bisa kok. Karena kalkulator ngerjain kalinya dulu baru tambah. Len tadi ketemu berapa Len kamu Len? 11.500 ya? 16.500 ya teman-teman ya? Jadi interestnya untuk is sama soy kalau berdasarkan saldo rata-rata is-nya 2250, soy-nya 16.500. Oke.